Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan nama Muhammad Widi Madudi NIM 240605110248 akan mengerjakan tugas dari modul 3 lanjutan, yaitu yang pertama membuat form login dan hasil loginnya, dan yang kedua membuat form dan hasilnya yang seperti pada identitas kita, seperti SIM, KTP, atau KTM. Seperti itu. Kita langsung membuat yang pertama, itu form login, dan hasil loginnya berupa menampilkan username dan password. Oke, kita di HTML. Kita mempunyai folder bernama modul 4, dan kita mempunyai file HTML bernama modul 4, dan mempunyai file PHP bernama hasil. Dan kita di bagian body membuat form action diisi dengan file PHP. Kemudian metodenya kita kasih post. Setelah itu di bagian dalamnya kita membuat table, kemudian tr, di dalam tr ada td yang bernama username, terus td lagi, di dalamnya ada input tipe teks, terus ini buat yang di PHP ya, ini username. Oke, sudah. Terus yang kedua membuat tr untuk password td. Terus ini inputnya ini tipe password, terus name buat PHP password. Oke, kita coba lihat di localhost ya, ada, dan jangan lupa tr lagi buat submit input bertipe submit, dan name-nya yaitu kita kasih nama submit, terus id ini hapus saja. Kita ke dokumen. Kita ini lupa menaruh td. Alright, mana sudah? Oke, selesai. Submit. Oke. Setelah itu kita lanjut ke file PHP-nya biar nanti menampilkan data username sama passwordnya setelah di submit. Oke, kita masukkan PHP. Oke, pertama-tama kita akan membuat variabel. Ini variabel a sama dengan, kita buat khusus nih, post. Terus ini mengambil name ini, username. Terus yang kedua variabelnya p,
ini password sama kayak yang ini ya. Oke, dan jangan lupa titik koma. Habis itu kita lanjut membuat kerangkanya. Oke, HTML zoom ke body. Sebelum body ada head, title, yaitu titelnya adalah hasil summit. Oke, kita ke body, terus di body kita buat tabel. Tabelnya yaitu berisi yang pertama tr ya, terus kita buat thead ini, terus th yang berisi ini membuat tabel bagian atasnya tuh judul, ini password. Oke, seperti ini nih. Nah, membuat ininya. Oke, jangan lupa tabelnya kasih border. Oke, sudah. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke tr lagi, buat tr lagi. T-body sekarang buat isinya. Kemudian th buat ini, manggil hasil value dari situ, yaitu php dengan cara echo variabelnya dipanggil a. Oke, seperti ini. Ini fungsinya buat memanggil, menampilkan value yang kita inputkan pada ini. Ini kan nyambung ke sini. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, seperti ini. Kita lihat ya guys ya. Kita lihat ya guys ya. Submit. Oke, kita coba di sini. Kemudian submit. Oke guys, ini dia HTML-nya dan ini hasil PHP-nya. Dan kita coba lagi ya guys ya. Ini username-nya name saya ini. Passwordnya ini kita submit, muncul di sini username, set passwordnya ternyata Wirdian nama saya guys ya. Oke, itu untuk tugas yang pertama. Kita lanjut ke tugas yang kedua guys ya. Oke, di tugas yang kedua ini kita akan membuat form yang akan menampilkan
tabel data saya seperti di KTP. Contohnya data seperti di KTP berarti ada nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya itu. Oke, kita mulai langsung, jangan banyak cincau, kita mulai langsung guys ya. Terus kita di sini jangan lupa dulu kita membuat formnya buat nyambungin ke file PHP. Ini metodenya post. Oke. After that, oke. Seperti biasa kita buat tabel terus TRTT-nya kita kasih nama. Kemudian TD lagi, terus input. Ini input teks. Oke, betul. Name itu nama. Lagi TD, kita ambil KTP dulu ya biar tahu apa aja di situ kan ya guys ya. Nama, tempat tanggal lahir, tempat atau tanggal lahir. Ini inputnya, name-nya titik L. Kemudian kita pakai R lagi, TD jenis kelamin, jenis kelamin. Kemudian TD lagi kita buat select, kita kasih nama kelamin, hapus. Terus di dalam selectnya kita kasih option, value-nya ada laki-laki, ini laki-laki. Terus kita kopas, ubah jadi perempuan. Ini copy. Oke. Setelah itu kita tambah lagi agama. Oke, agama. Kita langsung agama input teks agama. Lanjut setelah itu kewarganegaraan. DD kewarganegaraan. Kita pakai
select aja ya, kita pakai select, terus ini darah. Option value-nya Indonesia. Oke, setelah itu PR PD alamat PD lagi text area, kita pakai text area. Oke, alamat. Oke, selesai. Kita lihat dulu ya guys ya. Oke, ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, terus alamat. Setelah itu kita submit. Jangan lupa TR dulu, kemudian TD input, submit dengan name, submit. Oke, kita lihat. Oke, kita ke PHP-nya ya guys ya. PHP. Oke, seperti yang tadi, yang tugas pertama kita membuat variabel. Terus ini yang pertama itu ada nama. Oke, langsung kita kopas-kopas 2, 3, 4, 5. Coba. Kemudian TTL. Kemudian kelamin. Kemudian agama. Kemudian negara. Ada lagi, terakhir ada alamat. Oke, ya Allah, kita buat HTML head title hasil, body kita table lagi ya, border. Oke, TN kita buat T, headnya, TH nya berarti ada nama 1, 2, 3, 4, 5. Ada nama, TTL, kita tulis tempat lengkap aja ya, tempat tanggal lahir, kemudian
kemudian agama, kemudian negara, kemudian alamat. Oke, lanjut lagi kita ke TR lagi guys ya, di body sekarang. Kemudian isinya yaitu PHP. Oke, yaitu yang pertama memanggil yang ini belum diubah guys, nggak boleh sama, variabel ini nggak boleh sama. B C D E H. Oke. A. Oke. Nah, kita kopas tuh 2 3 4 5. Kita ubah ini B C D E F. Oke, kita coba guys ya. Oke, itu kita isi nama Muhammad Winona Dudi. Oke, tempat tanggal lahir Sumeneb, tanggal 7 bulan 6 2006. Laki-laki. Oke. Agama Islam, warga negaraan Indonesia. Oke. Alamat Madura Sumeneb. Kita submit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita mulai lagi setelah melakukan perbaikan sebentar. Kita coba lagi jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Madura Sumeneb. Kita submit ya guys ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aman guys. Oke, begitu dari saya dalam mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 pada modul 3 lanjutan. Kita akan lanjut ke modul 4-nya. Oke, kita lanjut ke modul 4. Yang pertama, kita ada latihan 1, yaitu mengetes bagaimana jika kita menghapus notasi pada notasi yang ada di variabel PHP, lalu jalankan kode di atas apa yang terjadi. Oke, sekarang kita copy, kita masuk ke VS Code, lalu bahkan oke. Kita di sini ke Oke guys. Jadi setiap pada PHP itu setiap variabel harus didahului oleh notasi seperti ini guys. Nah, jika kita menghapusnya, contoh kita menghapus, maka apa yang terjadi? Error di baris kedua di sini. Nah, error guys. Oke. Kalau seperti ini aman, tidak error apa-apa. Kenapa tidak muncul? Karena kita tidak menampilkannya di
halaman sini karena ini cuma deklarasi saja. Oke. Coba kita akan menampilkan hello world. Oke, seperti itu. Oke, latihan 1 terjawab. Jika kita menghapus notasinya, maka akan terjadi error karena pada PHP notasi ini wajib dideklarasikan bersama variabel di awal-awal sini. Sebelum kita menulis variabelnya, kita harus menulis dulu notasi ini. Kalau tidak ditulis, maka akan terjadi error pada PHP-nya. Oke, kita lanjut ke latihan kedua, guys. Oke. Kita copy dulu ya. Copy. Oke. Amati apa hasil dari kode di atas lalu simpulkan. Oke, kita amati dulu, guys. Kita amati dulu. Kita lihat outputnya. Oke. Jadi di sini variabel 1 dibungkus oleh tag HTML yaitu H1. Maka seperti ini. Terus ada BR buat nge-enter ke bawah gitu, guys. Terus ada variabel angka berisi nilai 99. Dan ditampilkan echo ini adalah angka, terus dipanggil set, jadinya keluar pada output ini adalah angka 99. Terus membuat variabel kedua yaitu angka 2. Angka 2 sama dengan angka, menyebut variabel yang sini di plus 1, maka hasilnya di echo lagi. Ini hasilnya sama dengan angka, ini dipanggil, variabel ini dipanggil, maka hasilnya 99 ditambah 1 sama dengan 100. Dan ini outputnya variabel. Terus ini adalah angka set, variabel angka, yaitu value-nya 99 dan angka 99. Terus ini hasilnya dari variabel angka 2 dengan value-nya angka variabel angka plus 1, 99 plus 1 sama dengan 100. Seperti itu. Lanjut ke latihan ketiga. Kita copy lagi. Oke. Amati apa hasil dari kode di atas lalu simpulkan. Oke. Kita langsung. Oke. Jadi di sini adalah kode operator, guys, aritmatika. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ini pembagian, ini modulus. Oke. Dan ini echo. Ini echo ya. Buat nampilin ke output sini. Nah, penambahan 2 tambah 4 sama dengan, nah, ini deklarasi variabelnya. Set, terus penambahan 2 tambah 4 sama dengan memanggil variabel addition yang bervalue 2 tambah 4 yang hasilnya sama dengan 6. Pengurangan, memanggil variabel subtraction dengan value 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Terus yang perkalian, memanggil variabel multiplication dengan value 5 kali 3 sama dengan 15. Terus pembagian, 15 dibagi 3 sama dengan memanggil variabel yang bernama division
dengan value 15 dibagi 3 sama dengan 5. Terus pembagian sisa atau disebut modulus. 5 modulus 2 sama dengan memanggil variabel modulus. Hasilnya yang bervalue 5 di modulus 2 yang hasilnya sama dengan 1. Oke, seperti itu pada latihan ke-3. Lanjut ke latihan ke-4, guys. Oke, kita copy lagi, guys ya. Oke. Amati apa hasil dari operator tersebut, lalu simpulkan. Ya, oke, kita simpan dulu. Kita pergi ke sini. Set. Hasil dari operator tersebut adalah 7. Itu outputnya. Jadi di sini ada variabel X yang bervalue 4. Terus variabel X plus sama dengan 3. Hasil dari operasi tersebut adalah ini memanggil variabel X. Ini variabel X, ini variabel X juga, guys. Jadi ini kan variabel X bervalue 4 dan variabel kedua ini sama yang di baris ketiga ini sama dengan variabel X plus sama dengan 3. Itu artinya value X yaitu 4 ditambah 3 sama dengan, maka hasilnya adalah 7 di sini. Hasil operasi tersebut adalah 7. Jadi ini artinya itu ya. Tunggu dulu. Nah, jadi ini sama halnya dengan 4 ditambah 3 yang hasilnya disimpan di variabel X. Di sini variabel X-nya dipanggil. Hasil dari proses tersebut adalah 7. Oke. Itulah jawaban dari latihan 4. Lalu gunakan operator ini. Pembagian, perkalian, pembagian, modulus sama ini. Oke, kita coba ya. Kalau ini seperti ini, sama halnya dengan 4 dikurangi 3 yang hasilnya disamakan di value X. Sama dengan berapa yuk? 1. Oke, kita coba ke perkalian. Ini sama halnya dengan 4 dikali 3 sama dengan berapa yuk? 12. Bagus. Terus pembagian. Ini sama halnya dengan 4 dibagi 3 yang hasilnya disimpan di variabel X sama dengan berapa yuk? 1,3 dikali 3. Terus modulus berapa yuk? 1. Oke, yang terakhir ini titik. Titiknya apa ya, guys ya? 43. Oh alah. Jadi ini titik ini sama halnya dengan, coba kita ubah variabel X ini menjadi 5. Apakah hasilnya 53? Ya, betul. Jadi ini variabel X 5. Terus X titik sama dengan 3. Artinya 5 akan digabungkan dengan 3 menjadi 53. Oke, seperti itu, guys. Pada latihan ke-4. Kita lanjut ke latihan 5, guys. Oke. Kita copy dulu. Oke, di sini ada variabel. Kita baca soalnya dulu ya. Isikan variabel myname dengan nilai yang lain dan simpulkan. Oke, kita langsung myname, variabel myname. Oke, kita ubah ke Dodi.
karena Dodi itu nama saya. My name, variable my name value-nya berupa string, yaitu Dodi. Jika Dodi sama dengan ini my name ya, ini variable my name, artinya jika Dodi sama dengan some guy, maka yang keluar ini guys, your name is some guy. Jika tidak, maka yang keluar adalah welcome to my homepage. Oke, kita lihat welcome to jadi ini adalah if, yaitu jika Dodi, kan value dari my name ini kan Dodi, sama dengan some guy, maka ini nanti keluar your name is some guy, seperti itu. Dan ini akan wajib keluar, maksudnya ya tidak ada seleksi di echo yang ini. Coba kita ubah value some guy ini menjadi Dodi, maka yang terjadi di output akan keluar ini dan ini. Kita tes. Nah, your name is, gue dulu, your name is Dodi. Oke. Your name is Dodi, welcome to my homepage. Seperti itu. Kalau di sini tidak terverifikasi, atau ini kan Dodi sama dengan Dodi berarti terverifikasi, maka echo yang ada di dalam if ini maka outputnya akan keluar. Namun kalau tidak terverifikasi, maka ini tidak keluar, langsung dilompat ke welcome to my homepage. Seperti itu guys. Nanti ke latihan 6. Kita copy kodenya. Oke, di sini ada variabel bernama destination sama dengan Tokyo. Dan di sini ada echo traveling to variable destination, yaitu Tokyo, traveling to Tokyo. Maka di sini ada switch, yaitu kita menaruh destination, switchnya isinya. Jadi ini ditaruh, tunggu guys, ini kita lihat outputnya dulu ya. Nah, di inline 20 kita kurang ini guys, kurung kurawal guys. Mana ini letak kurung kurawal ini? Sorry guys, letak kurung. Alright, like this. Jadi ini switch destination, kita menaruh Tokyo. Case-nya, jika case ini sama, maka yang keluar ini. Jika tidak sama, maka lanjut lagi ke case berikutnya. Sama? Tidak? Tidak. Berarti lanjut ke case berikutnya. Sama? Tidak? Tidak. Lanjut ke case berikutnya. Sama? Tidak? Benar. Tokyo. Destination value-nya Tokyo, terus ketemu case Tokyo juga. Maka echo, maka outputnya keluar bring lots of money. Maka nanti di break supaya tidak lanjut ke case berikutnya. Maka yang keluar di sini adalah traveling to Tokyo. Ini traveling to Tokyo, dan ini Tokyo ditemukan. Maka outputnya keluar ini bring lots of money. Traveling to Tokyo bring lots of money. Artinya liburan ke Tokyo dan bawa banyak uang. Gitu guys. Oke, kita lanjut. Tunggu, ini gantikan nilai dari variable destination dengan Amsterdam. Oke, kita suruh ganti ke Amsterdam. Amsterdam. Maka yang terjadi adalah di sini kita sudah bisa lihat yang terjadi, maka bring an open mind. Oke. Nah, bring an open mind. Seperti itu guys. Oke.
kita tadi alurnya sudah saya jelaskan mengenai switch. Kita lanjut ke latihan 7. Latihan terakhir ya guys ya. Oke, kita copy lagi guys ya. Copy. Lanjut. Oke. Di sini ada brush press. Variabel brush press sama dengan 5. Oke, di sini ada table border 1, center quantity, tr quantity, terus ada th quantity sama price. Oke. Counter 10, 100, maka set counter. Oke, kita coba lihat outputnya guys ya. Oh, ini quantity 10, 20. Oke. tr td tr. Oke guys, jadi di sini for alur kerja dari for ini adalah counter dimulai dari 10 sampai sama dengan 100. Jadi dimulai dari 10, jika sudah nyampe 100 maka sudah selesai dengan increment 10. Jadi 10, 20, 30, 40 seperti pada di sini. Ini counter. Nah, ini maka terisi di sini 10, 20, 30 dan seterusnya sampai 100. Di sini 5 dikali 10. Maka yang pertama 50, terus lanjut ke 20, maka 100, 50, 100 berarti kelipatan 50 ya. 50, 100, 150. Nah, betul nih. Seperti itu. Dan di sini kita disuruh untuk increment mengubahnya dengan 5. Maka di sini akan lebih banyak soalnya kelipatannya 5, kelipatannya lebih kecil, maka hasilnya akan lebih banyak. Counternya tuh kuantitinya tuh 5, terus mulai dari 10 kan, maka dimulai dari 10 kan, 10 ditambah 5 jadi 10, 15, 20, terus seterusnya sampai 100 nih. Ini kelipatan 5, increment dari 5, 10, 15, bla 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 sampai 100. Nah, sama kayak yang tadi, cuma beda counter doang. Yang pada perkalian ini express-nya 5, counternya 50 berarti. Yang iterasi pertama, terus iterasi kedua naik menjadi 15. Berarti 15 dikali 5, maka 75 ya, betul. 75. Ini berarti kalau dilihat ini kelipatan 25, 50, 75, 100, 25 dan seterusnya sampai ini counternya nih 100. Nih sudah 100, maka berhenti di pressnya berhenti di 500. Oke. Bagaimana alur kerja dari looping ganti looping for dengan menggunakan while? Oke, kita pakai while guys. Oke, kita ubah sintaknya dulu guys.
yaitu ini, karena while ini diisi dengan kondisi. Terus ini kita pindah incrementnya ke sini, dan sini kita taruh tadi kan dimulai dari 10. Jadi penjelasannya di sini ini sama-sama perulangan juga, sama seperti for ya. Jadi counter 10, maka di sini counter 10 sampai 100 sama kayak yang tadi tuh. Jadi dimulai dari 10 berhenti di 100. Dan setelah itu maka ditampilkan di sini ya 10 set, seterusnya ini. Maka setelah ini selesai semuanya, maka di increment 5. Setelah di increment 5, maka kita kan diperbarui lagi nih kan, diperbarui lagi di increment 5 kan menjadi 15, maka di sini jadi 15. Ini dicek lagi 15 apakah melebihi 100. Tidak, maka diteruskan lagi sampai ini sampai ini sama-sama 100, atau sampai ini tidak sampai melebihi 100. Oke. Nah, seperti itu guys. Selanjutnya bagaimana kita, kan ada 3 jenis looping kan, ada for, while, sama do while. Kita menggunakan do while guys. Kalau do while itu anunya di sini guys. X ini do, baru while-nya di sini guys. Oke. Oke. Bedanya while sama do while itu, kalau while itu ya, kalau while itu yang tadi itu di anuin duluan guys, apa namanya, di bandingin duluan. Sedangkan do while itu dilakukan dulu, habis itu baru dibandingin guys. Seperti itu dari segi alur kerjanya. Jadi kalau while itu dibandingin dulu, kalau do itu dilakukan dulu baru dibandingin. Seperti itu perbedaannya. Ini sama kayak yang tadi nih, 10, maka ini 10. Ini muncul 10 kali 5 50, terus 10 tambah 5 sama dengan 15. Ya. 15. Ya, 10 tambah. Ya, betul 15. Jadi ini langsung ditulis dulu. Ini kalau do while itu dilakukan dulu aksinya, baru dibandingkan di kondisi. Sementara while itu dibandingin dulu, setelah terverifikasi maka akan melakukan aksinya. Seperti itu guys. Oke. Jadi latihan 7 seperti itu guys. Kita sudah menjelaskan alur kerja dari for, looping, for, while, dan do while, yang semuanya ini sama-sama looping guys. Oke.
Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan kalian semuanya yang telah menonton saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.